Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat game matematika menggunakan Python. Nah, di sini saya telah membuat game barisan aritmatika. Mari kita pelajari dari awal ya. Nah, di sini saya telah membuat filenya, namanya adalah barisan aritmatika fix.py. Lalu, pada baris pertama, di sini saya telah menuliskan import random. Nah, import random di sini mengimpor modul random yang berisi fungsi-fungsi untuk menghasilkan angka acak. Nah, pada modul ini akan dipakai di seluruh program untuk membuat soal dengan angka-angka acak. Modul random ini dibutuhkan agar program dapat membuat angka-angka acak untuk kuis dalam barisan aritmatika ini. Selanjutnya, pada baris ketiga, saya menuliskan def suku ke n, A, B, N. Nah, pada baris ketiga ini mendefinisikan fungsi suku ke N yang memiliki 3 parameter. Yang pertama, A yang merupakan suku pertama, lalu yang kedua ada B yang merupakan beda antar suku, dan yang ketiga ini ada N yang merupakan nomor suku yang dicari. Nah, selanjutnya, pada baris keempat sampai keenam ini merupakan komentar atau docstring yang terindentasi 4 spasi. Nah, pada baris keempat sampai keenam ini merupakan komentar dengan tanda kutip 3 di awal dan di akhir yang menjelaskan bahwa fungsi ini sebagai perhitungan suku ke N dalam barisan aritmatika, atau di sini saya menuliskannya menghitung suku ke N dari barisan aritmatika. Lalu pada baris ketujuh ini sama seperti pada baris keempat dan keenam terindentasi 4 spasi. Nah, pada baris ketujuh ini saya menuliskan return A plus N min 1 kali B. Nah, pada baris ketujuh ini berfungsi untuk menghitung suku ke N menggunakan rumus ini, rumus A plus N min 1 kali B, dan mengembalikan hasilnya. Teman-teman ingat ini merupakan rumus apa? Ini merupakan rumus dari suku ke N barisan aritmatika. Lalu, pada baris ke-9 di sini saya menuliskan def beda A, B. Nah, fungsi beda di sini menerima 2 parameter. Yang pertama parameter A seperti tadi sudah dijelaskan bahwa merupakan suku pertama, dan yang kedua adalah parameter B yang merupakan beda antar suku. Di sini sama seperti pada baris ke-4 sampai 6, pada baris ke-10 sampai ke-12 juga merupakan docstring yang terindentasi 4 spasi. Nah, pada baris ke-10 sampai 12 ini, docstringnya menjelaskan bahwa fungsi ini digunakan untuk menghitung beda dari barisan aritmatika. Lalu pada baris ke-13 ini saya menuliskan return B. Pada baris ke-13 ini juga sama terindentasi 4 spasi. Nah, baris 13 ini berfungsi untuk mengembalikan nilai B yang merupakan beda antar suku dalam barisan aritmatika. Lalu selanjutnya kita lanjut ke barisan ke-15. Barisan ke-15 di sini berfungsi dep suku pertama UN BN. Saya menuliskannya seperti ini ya. Nah, fungsinya di sini suku pertama menerima 3 parameter sama seperti kayak tadi di baris ketiga, suku ke N menerima 3 parameter. Di baris ke-9 dep beda menerima 2 parameter. Nah, lalu di sini pada baris 15 juga dep suku pertama menerima 3 parameter, yaitu parameter apa saja? Di sini saya telah menuliskan UN BN, yang berarti UN itu merupakan suku ke N yang diketahuinya, lalu B itu merupakan beda antar sukunya, dan N itu merupakan nomor suku yang diketahui nilainya. Ini untuk soal kuis yang akan kita buat ya ini. Lalu pada baris ke-16 sampai 18 ini adalah docstring sama seperti yang di atas, merupakan docstring yang terindentasi 4 spasi. Pada baris ke-16 sampai 18 ini menjelaskan bahwa fungsi ini digunakan untuk menghitung suku pertama dari barisan aritmatika. Nah, atau tadi suku pertama dari barisan aritmatika itu apa? A, dengan rumus menghitungnya dengan rumus UN dikurangi N-1 dikali B, atau pada baris ke-19 ini saya telah menuliskan return UN dikurangi N-1 dikali B. Dan di sini berfungsi untuk mengembalikan hasil perhitungan suku pertamanya. Lalu pada baris ke-21 di sini saya menuliskan def main ya. Pada baris ke-21 ini, fungsi main adalah fungsi utama yang berisi logika program untuk menjalankan kuis yang telah saya buat ini. Nah, pada baris 22 ini, di sini terindentasi 4 spasi ya teman-teman. Di sini saya menuliskan print. Halo, mari kita bermain kuis barisan aritmatika. Let's go. Nah, print ini untuk mencetak ya, untuk mencetak kalimat ini nanti di kuis yang sudah saya buat. Nanti kita play ya, bareng-bareng. Selanjutnya, pada baris ke-24 di sini memulai petualangan atau while true. Nah, yang akan berulang nanti pertanyaan di sini itu akan terus berulang sampai nanti ada perintah break ya teman-teman. Nah, pada baris ke-24 ini terindikasi 4 spasi. Lalu pada baris ke-25 ini terdapat tipe soal random size suku ke N beda suku pertama. Jadi nanti soalnya itu akan dipilih secara acak antara dari suku ke N, lalu beda, lalu suku pertama. Nah, pada baris ke-25 ini terindikasi 8 spasi. Kalau pada baris ke-24 itu terindikasi 4 spasi, kalau pada baris ke-25 itu terindikasi 8 spasi ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke baris ke-27. Pada baris ke-27 ini sama seperti baris ke-25 terindikasi 8 spasi. Pada baris ke-27 ini memeriksa apakah tipe soal adalah suku ke N. Nah, lalu pada baris ke-28 sampai ke-30-nya di sini terindikasi 12 spasi ya teman-teman. Nah, di sini kan ada 8 spasi sekarang untuk baris ke-28 sampai ke baris baris ke-32 di sini terindikasi 12 spasi ya. Lalu untuk baris ke-28 sampai 30 di sini ada apa sih? A, B, N seperti ini. Nah, pada baris ke-28 saya menuliskan A sama dengan random radit 1,12 ya. Di sini menghasilkan angka yang cocok untuk A, B, dan N-nya. Jadi saya di sini mengambil untuk nilai A-nya itu adalah 1 sampai 12. Lalu untuk nilai B-nya itu 1 sampai 14 dan untuk nilai N-nya itu 2 sampai 9. Nah, nanti angka-angka ini itu akan diputar terus diulang secara acak untuk membuat soalnya ya. Jadi tidak akan melebihi dari angka yang telah kita tentukan di sini. Teman-teman bisa merubah misalnya ingin menjadi 4,17 atau 3,16. Ini bebas ya teman-teman, bisa diganti juga. Lalu pada baris ke-31 di sini membuat soal dengan contoh barisan aritmatika menggunakan F-string di sini. Nah, soalnya saya tuliskan dengan soal sama dengan F, carilah suku ke N dari barisan A, A plus B, A plus 2 kali B, dan A plus 3 kali B, dan seterusnya. Nah, nanti di sini soalnya akan menyuruh untuk pengguna mencari suku ke N dari barisan yang telah ditentukan. Nah, barisan itu tidak terlepas dari angka-angka yang telah kita atur di sini. A-nya dari 1 sampai 12, B-nya dari 1 sampai 14, dan N-nya dari 2 sampai 9. Lalu pada barisan ke-32 ini menghitung jawaban benarnya. Jawaban benar dengan memanggil fungsi suku ke N, yaitu A, B, dan N. Lalu pada baris ke-33 ini, di sini baris ke-33 terindikasi 8 spasi ya. Baris ke-34 sampai ke-37 ini terindikasinya 12 spasi sama seperti A, B, dan N-nya.
Nah, di sini ada elif pada baris ketiga bisa dilihat ada elif tipe soal sama dengan 2 kali beda ya. Di sini memeriksa apakah tipe soal adalah beda, kalau tadi kan, memeriksa apakah tipe soal itu merupakan tipe soal suku ke n. Nah, di sini memeriksa apakah tipe soalnya adalah beda, lalu di sini tadi ada A, B, N dengan di sini, angkanya itu kita atur dari 1 sampai 12, 1 sampai 14, 2 sampai 9. Nah, sedangkan untuk beda di sini, A-nya saya atur, sama seperti ini 1 sampai 12, tapi teman-teman bebas ya. Di sini mau mengaturnya dari berapa sampai berapa, lalu B-nya di sini sama dengan random range-nya 1 sampai 14. Nah, selanjutnya di sini saya, ada sama seperti ini. Nah, di sini soalnya itu berapakah beda dari barisan A plus B, A plus 2 kali B, A plus 3 kali B, dan seterusnya. Di sini, bisa diganti ya kata-katanya oleh teman-teman, apakah mau seperti ini ataukah, mau dikreasikan lagi menjadi lebih menarik bisa saja ya. Nah, lalu pada barisan ke-37 ini sama saja seperti barisan ke-32 menghitung jawaban dengan fungsi beda, itu tadi A, B. Selanjutnya sekarang kita lanjut ke baris 38, di sini ada LC, di sini menangani kasus ketika tipe soal adalah suku pertama ya maksudnya. LC di sini maksudnya menangani tipe soal yang suku pertama tadi, di sini tadi kita telah menuliskan. Nah, untuk suku pertama, nah yang ini ya, di sini kita, menuliskan LC, lalu di sini ada menghasilkan nilai acak untuk suku ke N yang diketahuinya, lalu beda antar sukunya, dan N yang merupakan nomor suku yang diketahuinya. Di sini random randit untuk UN-nya dari 5 sampai 14, teman-teman bebas bisa merubahnya, lalu bedanya random randitnya 1 sampai 10, lalu N-nya random randitnya 2 sampai 12 ya. Lalu di sini nanti akan menyusun soal untuk mencari suku pertama dalam barisan aritmatika, lalu menghitung jawaban benar menggunakan fungsi suku ke UN, suku pertama UN, B, dan N. Di sini. Di sini soalnya saya cetak carilah suku pertama dari barisan dengan suku ke N sekian dan UN sama dengan UN dan bedanya sama dengan sekian. Lalu setelah itu menghitung jawaban yang benar menggunakan fungsi suku pertama di sini. Lalu pada baris ke-46, ini di sini terindikasi 8 spasi lagi ya untuk memulai blok LC. Pada baris ke-46 ini meminta pada baris ke-46 47 ini meminta input dari pengguna sebagai jawaban atas soal, kemudian mengonversinya menjadi int. Lalu pada baris ke-47 sampai baris ke-50 ini memeriksa apakah jawaban telah sama dengan jawaban yang benar. Nah, di sini if jawaban pengguna sama dengan jawaban benar. Print ketika maksud dari sini print wow good job ini nanti akan mencetak wow good job ketika jawaban pengguna itu benar. Lalu jika salah akan mencetak di sini saya sudah menuliskan printnya itu ya jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah nanti di sini akan menunjukkan jawaban yang benar. Ditunjukkan jawaban yang benarnya ketika penggunanya menjawab jawaban yang salah, nanti akan ditunjukkan jawaban yang benarnya itu seperti apa. Lalu lanjut pada baris ke-52 di sini, pada baris 52 ini meminta input dari pengguna untuk melanjutkan kuis ini atau tidak. Di sini saya printnya itu mau mencoba soal yang baru, ya atau tidak. Nah, jika pengguna menjawab ya, maka akan lanjut mengulang soal-soal yang sudah kita susun tadi. Lalu jika pengguna menjawab tidak, maka otomatis soal akan terstop ya, akan if lanjut lower ya, lalu ketika tidak itu langsung akan break teman-teman. Nah, pada baris ke-53 di sini telah dijelaskan tadi ya, apabila ya maka akan lanjut, apabila tidak maka akan langsung break. Nah, pada baris ke-56 di sini terdapat if name sama dengan main. Nah, jika memeriksa apel ini dijalankan sebagai skrip utamanya, kata utamanya itu di sini. Jika ia main, maka program ini akan memulai untuk menjalankan game barisan aritmatika ini. Sekarang mari kita coba bersama-sama ya play dari hasil yang telah kita jelaskan tadi, telah saya jelaskan tadi, dan bisa dimodifikasi oleh teman-teman. Sekarang kita coba sama-sama untuk yang games yang telah saya susun. Nah, sekarang kita play sama-sama ya teman-teman. Di sini kita coba play. Nah, di sini langsung ada tulisannya tadi yang telah saya tulis di sini. Setelah saya tulis di sini akan muncul. Nah, print yang ketika main akan muncul halo, mari kita bermain kuis barisan aritmatika, let's go. Di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu soal yang pertama muncul di sini adalah carilah suku ke-8 dari barisan 12, 22, 32, 42. Kita coba menjawab asal saja jawabannya. Nah, di sini ketika salah, maka akan terprint yang tadi yang telah saya tulis di sini. Jika salah ya jawabannya salah, jawaban yang benar adalah di sini jawaban yang benar menunjukkan bahwa jawaban yang benarnya suku ke-8-nya adalah 82. Jika kita mau mencoba soal yang baru, kita bisa klik ya. Nah, maka akan ada lagi, berapakah beda dari barisan 9, 11, 13, dan 15? Nah, jika tadi yang pertama itu pertanyaannya carilah suku ke-8 dari barisan yang telah diketahui ini, lalu yang keduanya itu berapakah beda dari barisan 9, 11, 13, dan 15, dan seterusnya. Kita jawab saja asal iya, ya jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah 2. Betul tidak ini? Bedanya adalah 2. 11 dikurangi 9 itu adalah 2, 13 kurangi 11, 2, 15 kurangi 13, 2. Berarti betul ya, di sini valid. Lalu kita mau mencoba soal yang baru lagi, ya kita klik ya. Nah, soal yang ketiga di sini bertanya berapakah beda dari barisan 6. Di sini sama ya, soalnya seperti yang ini, berapakah beda dari barisan 6, 11, 16, 21, hanya beda angkanya. Kita tuliskan di sini misal 7. Ya, coba sekali lagi. Nah, di sini masih pertanyaan beda. Kita jawab 8, kita stop saja kita. Pokoknya akan langsung break. Ya, di sini ketika kita menjawab tidak, maka games barisan aritmatika ini akan otomatis langsung break ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana sih caranya membuat games matematika dengan Python ya. Utamanya di sini adalah mengenai materi barisan aritmatika. Teman-teman bisa memodifikasi codingan ini menjadi lebih baik lagi mungkin ya. Dari saya disebutkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.